Halo guys, pada video kali ini Kenny Vincent, salah satu mahasiswa S1 Informatika ISTS yang merupakan bimbingan saya juga, akan menjelaskan tentang tugas akhirnya. Tugas akhir Kenny adalah tentang face recognition yang berfokus pada pengenalan multiras dan fleksibilitas penambahan identitas baru. Tanpa berpanjang-panjang, mari kita dengarkan. Halo teman-teman, nama saya Kenny Vincent. Saya adalah salah satu mahasiswa S1 Informatika di Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya angkatan 2016. Saya akan mempresentasikan secara singkat hasil penelitian yang saya peroleh melalui pengerjaan tugas akhir saya yang berjudul Multiracial Face Recognition memanfaatkan Multiple Deep Learning Agent dan Lazy Learning Algorithm. Pengerjaan tugas akhir berfokus pada optimasi sistem face recognition yang sekarang makin umum digunakan. Pemilihan topik memiliki latar belakang yang diambil dari penelitian oleh Joy Bulamwini yang memaparkan adanya rasisme pada teknologi face recognition modern. Tentu saja rasisme yang dimaksud bukanlah merupakan hal yang disengaja, melainkan merupakan hasil dari observasi yang dilakukan. Dari penelitian tersebut, ditarik kesimpulan bahwa sistem face recognition pada umumnya memiliki akurasi yang berbeda saat melakukan proses recognition pada subjek kulit putih dan subjek kulit hitam. Perbedaan ini terjadi karena timpangnya representasi ras pada dataset mainstream yang digunakan untuk sistem face recognition komersial pada umumnya. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi, kita terlebih dahulu harus memahami konsep dari own race bias. Own race bias adalah kecenderungan untuk mengenali orang-orang di lingkungan hidup kita dengan lebih baik ketimbang mengenali individu dari lingkungan yang tidak kita kenali. Dalam hal ini, lingkungan dapat dianalogikan sebagai kelompok ras. Mengingat adanya own race bias sebagai hambatan untuk membangun sistem face recognition yang diinginkan, pengerjaan tugas akhir melakukan pendekatan untuk menggunakan multiple deep learning agents. Hal ini berarti bahwa selain menggunakan sejumlah model face recognition untuk masing-masing kelompok ras yang diuji, sistem juga akan menggunakan sebuah model race classifier yang akan berfungsi untuk menentukan model yang akan digunakan untuk mengenali subjek berdasarkan hasil klasifikasi yang diperoleh oleh classifier tersebut. Dalam pengerjaan tugas akhir, jumlah kelompok ras yang menjadi batasan pengerjaan adalah sebanyak 3 kelompok, yaitu kelompok ras kulit putih, kelompok ras kulit hitam, dan kelompok ras Asia Timur. Penentuan kelas dari subjek dilakukan berdasarkan ciri-ciri wajah sesuai stereotip dari kelompok ras yang digunakan. Mengingat hal tersebut, subjek tidak dikelompokkan berdasarkan kewarganegaraan, namun subjek dikelompokkan berdasarkan karakteristik wajah seperti warna kulit, lebar mata, ukuran hidung, dan juga lain sebagainya. Selain itu, sistem juga diharapkan dapat bekerja secara fleksibel dengan mengimplementasikan algoritma lazy learning. Dengan menggunakan algoritma lazy learning sebagai classifier akhir, sistem dimungkinkan untuk mengenali wajah yang tidak pernah dilihat saat fase training yang terlebih dahulu dilakukan. Dataset yang digunakan untuk melatih race classifier terdiri dari 2200 gambar untuk setiap kelompok ras yang digunakan, yang diperoleh dari manual tagging 10.000 gambar pertama pada dataset Celeb A. Sedangkan dataset yang digunakan untuk melatih face recognition berjumlah 2000 gambar yang diperoleh melalui Google Images dan memiliki perbandingan seperti yang tertera pada diagram balok, yaitu 5:3:2 untuk white, Asian, dan black. Berikut adalah contoh dari dataset yang digunakan. Percobaan yang dilakukan dikelompokkan menjadi 2, yaitu percobaan untuk memperoleh race classifier dan percobaan untuk memperoleh face encoder yang merupakan model dari face recognition itu sendiri. Saya akan terlebih dahulu menampilkan hasil yang diperoleh pada percobaan pengembangan race classifier. Percobaan pertama dilakukan dengan menggunakan arsitektur CNN sederhana yang memiliki 3 variasi. Hasil percobaan dapat dilihat pada tabel. Akurasi tertinggi diraih oleh model kedua dengan nilai 44,16%. Percobaan kedua dilakukan dengan menggunakan transfer learning pada arsitektur exception. Hasil yang diperoleh dari transfer learning exception dilakukan dengan beberapa kombinasi nilai learning rate dan optimizer yang digunakan. Proses transfer learning yang dilakukan menggunakan exception hanya mampu memperoleh akurasi dengan nilai 36,66% dengan menggunakan data testing, walaupun model mampu meraih akurasi senilai 78% pada tahap training. Percobaan ketiga dilakukan dengan menggunakan transfer learning pada arsitektur VGG16. Pada tahap training, model yang terbaik mampu menghasilkan akurasi senilai 95%. Model yang sama meraih 98,44% pada tahap training.
Berikutnya saya akan menampilkan percobaan face recognition. Tolak ukur dari keberhasilan face recognition diukur dari akurasi yang diperoleh dari classifier KNN dan Gaussian naive Bayes. Percobaan pertama dilakukan menggunakan convolutional autoencoder. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel. Dari percobaan yang dilakukan ditarik kesimpulan bahwa tidak ada korelasi yang jelas antara kemampuan rekonstruksi autoencoder dengan penggunaan encoder pada KNN dan Gaussian naive Bayes. Hasil rata-rata terbaik yang diperoleh dari percobaan adalah sebesar 50%. Percobaan berikutnya adalah transfer learning menggunakan pre-trained model VGG Face. Hasil training dari VGG Face menghasilkan memperoleh hasil yang menjanjikan, dan pada tahap testing model terbaik memperoleh rata-rata akurasi sebesar 85% dibanding dengan sistem yang tidak menggunakan multiple agent system yang hanya memperoleh 80,83% sebagai akurasinya. Ini membuktikan bahwa menggunakan multiple agent system memperoleh hasil yang lebih baik daripada single agent system. Dari model yang telah diuji coba, VGG Face menghasilkan model yang terbaik. Setelah menerima data tes yang mengandung data baru, sistem masih memiliki akurasi yang cukup tinggi dan tidak berbeda jauh sebelum menerima data tambahan. Berikutnya saya akan melakukan demo program untuk mendemonstrasikan penggunaan multiple deep learning agent. Pada interface terdapat 3 komponen utama. Komponen yang pertama digunakan untuk memilih gambar yang ingin dideteksi. Sebagai contoh saya akan memilih gambar yang ini. Tombol yang ada pada box pertama digunakan untuk melakukan preprocessing. Preprocessing dilakukan untuk menghilangkan noise yang ada. Lalu tombol pada box kedua digunakan untuk melakukan prediksi ras. Prediksi ras dapat dilihat prosesnya menggunakan script Python pada bagian kanan bawah. Setelah memperoleh hasil dari prediksi ras, kita dapat memilih algoritma lazy learning apa yang ingin kita gunakan untuk melakukan face recognition. Untuk percobaan kali ini saya akan menggunakan k-nearest neighbor. Lalu seperti juga prediksi ras, laju dari script Python juga dapat dilihat pada bagian kanan bawah. Untuk contoh kali ini, face recognition berjalan sebagaimana mestinya, yaitu dapat mengenali subjek dengan keyakinan setinggi 100%. Demikian demo program yang saya buat. Kesimpulan yang diperoleh dari pengerjaan tugas akhir ini adalah beberapa model pre-train memerlukan penyetelan yang lebih kompleks dari model pre-train lainnya, dan juga bahwa ketidakseimbangan data dapat diatasi dengan mengimplementasikan multiple agent system pada sistem face recognition. Sekian presentasi mengenai tugas akhir saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.